Ketidaktaatan Saul saat menghadapi orang Filistin. Saul berumur sekian tahun ketika menjadi raja. 2 tahun ia telah memerintah Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang bersama Saul di Mikmas dan di daerah pegunungan Betal. 1.000 orang bersama Yonatan di Gibea Benyamin. Selebihnya dari rakyat disuruhnya pulang ke kemah masing-masing. Yonatan mengalahkan pasukan jaga Filistin di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul meniup sangkakala di seluruh negeri. Pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Seluruh Israel mendengar bahwa Saul telah mengalahkan pasukan jaga Filistin, dan dengan demikian orang Israel sangat dibenci orang Filistin. Kemudian rakyat dikerahkan untuk bergabung dengan Saul di Gilgal. Orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 30.000 kereta perang, 6.000 tentara berkuda, dan pasukan sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, sebelah timur Bet Awen. Ketika orang Israel melihat diri mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, bersembunyilah rakyat di gua, lekuk batu, bukit batu, liang persembunyian, dan sumur kering. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi sungai Yordan ke tanah Gad dan Gilead. Sementara Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat yang mengikutinya gemetar. Ia menunggu 7 hari sampai waktu yang telah ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal, dan rakyat mulai terpencar-pencar meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan." Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran. Baru saja ia selesai mempersembahkan kurban bakaran, muncullah Samuel. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Aku melihat rakyat terpencar-pencar meninggalkan aku, dan kau tidak datang sampai waktu yang telah ditentukan. Sementara orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal, padahal aku belum memohon perkenanan Tuhan. Sebab itu aku memaksa diri untuk mempersembahkan kurban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Sungguh bodoh tindakanmu itu. Engkau tidak menanti perintah Tuhan Allahmu yang dititahkannya kepadamu. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menetapkannya sebagai pemimpin atas umatnya, karena engkau tidak menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kemudian pergilah Samuel dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Sementara itu Saul memeriksa barisan rakyat yang masih ada bersamanya, kira-kira 600 orang. Saul dan Yonatan anaknya serta rakyat yang masih ada bersama mereka tinggal di Geba Benyamin, sementara orang Filistin berkemah di Mikmas. Dari perkemahan Filistin keluarlah pasukan penghancur dalam 3 regu. Regu yang satu mengambil jalan ke Ofra di daerah Syual. Regu lain mengambil jalan di Bet Horon. Regu yang lain lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap lembah Seboim ke arah padang gurun. Di seluruh tanah Israel tidak terdapat tukang besi, sebab kata orang Filistin, "Jangan sampai orang Ibrani membuat pedang ataupun tombak." Jadi, semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajak, beliung, kapak, dan aritnya masing-masing. Ongkosnya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang ujung tongkat penggiring ternak. Karena itu, pada hari pertempuran tidak ada pedang ataupun tombak di tangan seluruh rakyat yang bersama Saul dan Yonatan, kecuali pada Saul dan Yonatan anaknya. Kepahlawanan Yonatan. Suatu pasukan jaga Filistin telah keluar ke perlintasan bukit di Mikmas.
Suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada hamba pembawa senjatanya, "Mari kita melintas ke pasukan jaga Filistin di seberang sana." Tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul sedang duduk di bawah pohon delima di Migron, di pinggiran Gibea. Rakyat yang bersamanya kira-kira 600 orang. Ahia bin Ahitub, saudara Ikabod bin Pinehas bin Eli, imam Tuhan di Silo, membawa efod. Rakyat tidak tahu Yonatan telah pergi. Di antara perlintasan bukit yang Yonatan coba lintasi ke arah pasukan jaga Filistin, ada puncak bukit batu di satu sisi dan puncak bukit batu di sisi lain. Yang satu bernama Boses dan yang lain bernama Sene. Puncak yang satu menjulang seperti tiang di utara, di seberang Mikmas, dan yang lain menjulang di selatan, di seberang Geba. Yonatan berkata kepada hamba pembawa senjatanya, "Mari kita melintas ke pasukan jaga orang-orang tak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, entah dengan banyak orang, entah dengan sedikit orang." Pembawa senjatanya berkata kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu, bulatkanlah tekadmu, aku sehati." Kata Yonatan, "Sekarang kita akan melintas ke orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Jika mereka berkata kepada kita, 'Jangan bergerak, kami datang kepadamu,' maka kita diam di tempat dan tidak naik ke tempat mereka. Namun jika mereka berkata, 'Naiklah ke sini,' mari kita naik, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka berdua memperlihatkan diri kepada pasukan jaga Filistin, orang Filistin berkata, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan jaga itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, "Naiklah ke sini, kami akan memberi pelajaran kepadamu." Yonatan berkata kepada pembawa senjatanya, "Ikut aku, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan Israel." Yonatan naik merangkak ke atas diikuti pembawa senjatanya. Orang-orang itu berjatuhan di depan Yonatan dan pembawa senjatanya menghabisi mereka dari belakangnya. Kekalahan pertama yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya menewaskan kira-kira 20 orang di tempat seluas setengah ladang pembajakan. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di medan pertempuran, dan di antara seluruh rakyat. Pasukan jaga dan pasukan penghancur, mereka juga gentar. Bumi pun gemetar dan terjadilah kegentaran yang dahsyat. Para pengintai Saul di Gibea, Benyamin melihat kerumunan tentara kocar-kacir ke sana sini. Saul berkata kepada rakyat yang bersama dia, "Periksa dan lihatlah siapa yang telah pergi dari kita." Mereka memeriksa barisan. Ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Kata Saul kepada Ahia, "Bawalah tabut Allah ke sini." Pada waktu itu tabut Allah ada di antara orang Israel. Sementara Saul berbicara kepada imam itu, kegaduhan di perkemahan Filistin kian bertambah. Maka Saul berkata kepada imam itu, "Lepaskanlah tanganmu." Lalu berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersamanya. Ketika mereka sampai ke medan pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula, orang-orang Ibrani yang tadinya berada di pihak Filistin dan ikut berkemah di sekitar mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang Israel yang ada bersama Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di daerah pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun ikut bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Yonatan luput dari kutuk. Pertempuran meluas hingga lewat Bet Awen. Ketika orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat bersumpah, "Terkutuklah orang yang makan sesuatu sebelum petang, sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku." Sebab itu, seluruh rakyat tidak makan sedikit pun. Pada waktu seluruh rakyat sampai ke hutan, tampaklah madu di atas tanah.
Setibanya rakyat di hutan itu, tampaklah lelehan madu di sana, tetapi tidak seorang pun yang membawanya dengan tangan ke mulut, sebab rakyat takut terhadap sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar ayahnya setelah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat di tangannya, mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu, membawanya dengan tangan ke mulut, dan matanya terang kembali. Seorang dari rakyat berkata, "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh," katanya, "terkutuklah orang yang makan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat menjadi letih lesu." Lalu kata Yonatan, "Ayahku telah mencelakakan negeri. Lihatlah, mataku terang kembali setelah kumakan madu ini sedikit. Apalagi seandainya rakyat hari ini boleh makan dengan bebas jarahan yang didapat dari musuhnya. Tetapi sekarang kekalahan di antara orang Filistin tidak besar." Pada hari itu mereka mengalahkan orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu, sehingga rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing domba, lembu, dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah, dan memakannya bersama darahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, "Lihat, rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan makan daging bersama darahnya." Ia berkata, "Kamu telah berkhianat, gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar ke sini." Kata Saul lagi, "Berpencarlah di antara rakyat dan katakan kepada mereka, setiap orang harus membawa lembu dan dombanya kepadaku. Sembelilah di sini dan makanlah. Tetapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya bersama darahnya." Lalu seluruh rakyat bersama lembu masing-masing malam itu juga dan menyembelihnya di sana. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itulah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Lalu kata Saul, "Mari kita mengejar orang Filistin malam ini dan menjarah mereka sampai fajar menyingsing. Jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup." Jawab mereka, "Lakukan apa yang kau pandang baik." Tetapi imam berkata, "Mari kita menghadap Allah di sini." Saul meminta petunjuk kepada Allah. "Bolehkah aku mengejar orang-orang Filistin itu? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel?" Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Lalu kata Saul, "Datanglah ke sini semua pemuka rakyat. Selidiki dan lihatlah dosa apa yang menyebabkan hal ini terjadi pada hari ini. Demi Tuhan yang hidup yang menyelamatkan Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan anakku, ia pasti dihukum mati." Tetapi tidak seorang pun dari seluruh rakyat menjawabnya. Kemudian ia berkata kepada seluruh orang Israel, "Berdirilah kamu di satu sisi, aku dan anakku Yonatan di sisi lain." Rakyat berkata kepada Saul, "Lakukanlah apa yang kau pandang baik." Saul berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan ini ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah Urim. Tetapi jika kesalahan ini ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim." Lalu didapatilah Yonatan dan Saul, tetapi rakyat luput. Kata Saul, "Buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan." Lalu didapatilah Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, "Beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau lakukan." Yonatan memberitahukan kepadanya. Katanya, "Memang aku telah mencicipi madu sedikit dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia mati." Kata Saul, "Kiranya Allah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika engkau tidak dihukum mati, Yonatan." Tetapi rakyat berkata kepada Saul, "Apakah Yonatan yang telah membawa kemenangan besar ini di Israel harus mati? Sekali-kali jangan. Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya tak akan jatuh ke tanah. Sebab dengan pertolongan Allah, ia melakukannya hari ini." Demikianlah rakyat meluputkan Yonatan sehingga ia tidak harus mati. Lalu Saul pulang dan tidak lagi mengejar orang Filistin, sehingga orang Filistin kembali ke tempat mereka. Keluarga Saul dan peperangannya. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, ia berperang ke segala penjuru melawan semua musuhnya, melawan Moab,
Bani Ammon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin. Kemanapun ia pergi, ia selalu menang. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, ia mengalahkan orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkisua. Nama kedua anaknya perempuan yang sulung bernama Merab dan yang bungsu bernama Mikal. Istri Saul bernama Ahinoam binti Ahimaas. Panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman Saul. Kis ayah Saul dan Ner ayah Abner adalah anak-anak Abiel. Semasa Saul terjadi peperangan dahsyat melawan orang Filistin. Saul mengumpulkan bagi dirinya semua orang yang kuat dan gagah perkasa yang dilihatnya.